Oke teman-teman, sekarang kita ada di Masjid Istiqlal. Tepat posisinya ada di depan gereja katedral. Itu gereja katedral. Nah ini kolam ya, kolam Masjid Istiqlal yang sudah direnovasi. Seperti itu, di depan ada tempat istirahat sampai ke bawah ya. Ini tadinya adalah taman buat TK ya, TPA anak-anak bermain, ada perosotan, tapi sekarang udah berubah menjadi taman. Hanya pohon-pohonan saja, sementara tempat bermainnya sudah tidak ada lagi. Di sini ada jembatan yang baru dibuat. Nah ini dia. Kalau ini bagian belakang ya teman-teman. Ini bagian belakang tempat orang kalau mau mandi, kalau mau berwudu juga bisa. Itu tempat wudu. Biasanya pintu ini dibuka kalau hari Jumat. Nah, kalau nggak hari Jumat nggak dibuka. Dan ini jalan yang sering dilalui oleh Pak Tommy Soeharto. Pak Tommy itu kalau parkir dia di bagian belakang dulunya. Sekarang setelah direnovasi nggak tahu ya di mana. Karena kan sekarang parkir di underground. Kalau dulu kan nggak ada underground. Jadi ini bagian belakang. Tidak banyak perubahan ya, masih seperti semula. Sama ya, kalau bagian ini tidak banyak direnovasi. Yang terlihat di sana itu di seberang kali itu adalah pemotongan sapi kalau lebaran haji ya. Itu areal pemotongan sapi. Nah, di sini ada jembatan kecil. Biasanya sebelum direnovasi, Pak Tommy Soeharto itu kalau sholat itu selalu lewat sini dengan rombongannya, dengan anaknya atau dengan cucunya, itu lewat sini beserta ajudannya. Jadi ini jalan tikus Istiqlal lewat belakang. Nah ini kalinya ya. Di samping kali itu ada pemotongan sapi. Kalau pas bulan haji, pemotongan sapinya di situ. Hari Raya Kurban. Nah kalau ke sana itu tembusnya ke Pertamina ya. Nah itu gedung Pertamina. Di samping gedung Pertamina itu nanti ada SMP Negeri 4. Tertutup pohon ya. Oke, kita kembali lagi ke bundaran yang ada dalam kolam. Nah itu yang kita lihat di sana itu, di tengah itu ada bundaran dalam kolam. Bundaran itu tadinya tidak bisa dijangkau ya, karena dia di tengah kolam. Tapi sekarang dibuat jembatan. Jadi jembatan yang ada di situ baru. Kita lihat ya jembatannya ya. Teman-teman, jembatan yang baru dibangun setelah adanya renovasi. Tadinya jembatan ini nggak ada ya. Ini yang termaksud baru. Jembatan ini memecah bundaran yang ada di tengah kolam. Jadi kita udah bisa ke bundaran yang ada di tengah kolam ya. Nah, tadinya di bundaran tengah kolam ini ada pohon mangga yang kalau berbuah, buahnya lumayan bisa dipanen. Tapi sekarang kayaknya udah dipangkas dan jadi seperti ini. Jadi bundarannya ada di sebelah kiri jembatan dan ada di sebelah kanan jembatan. Di tengahnya disisakan sedikit tanaman. Jadi cukup bagus arsitekturnya. Jembatan ini nanti menghubungkan kita ke pedagang yang ada di pelataran Istiqlal. Di depan jembatan itu ada penitipan sepatu. Terlihat ya penitipan sepatu di situ ada banyak penitipan sepatu. Nah itu bangunan yang berwarna hijau. Di bawahnya Pertamina itu adalah SMP Negeri 4. Itu pintu masuk parkir. Jadi kalau parkir harus lewat pintu yang ada di depan SMP Negeri 4. Sekarang kita menuju ke taman bagian belakang. Nah ini dulunya tempat olahraga ya, tempat lapangan tenis atau untuk olahraga anak-anak sekolah yang ada di Madrasah Istiqlal. Sekarang udah berubah menjadi seperti ini.
tidak ada lagi lapangan olahraganya. Oke, sekarang kita melihat bagian bawah lapangan parkir. Nah, ini bisa dilihat dari atas. Di depan ini, tepat di depan pintu ini adalah lapangan banteng. Nah, ini jadi kita lihat ke bawah ya. Nah, ini dia parkirnya menuju underground, masuknya dari SMP Negeri 4 tadi ya. Nah, ini lahan parkirnya. Ke bawah itu nanti parkirnya. Nah, sekarang teman-teman kita menuju lapak orang-orang jualan ya. Di sini disewakan, tapi belum ada yang nyewa ya, belum ada yang jualan, masih kosong. Tepatnya dia ada di depan gereja katedral. Jadi di bawah dari tempat orang jualan ini adalah underground, tempat parkir ya, tempat parkir mobil, motor dan lain-lain. Nah, ini dia tempat yang disediakan buat para pedagang, tapi ini sewa ya. Belum ada satupun pedagang yang terlihat berjualan di sini. Mungkin masih dalam proses ya. Nah, kemudian ini ada toilet. Ada toilet buat pria dan sebelahnya wanita ya, sisi sebelah sananya. Terus ya, sampai di sana itu tempat jualannya cukup luas. Kalau ini tempat santai-santai ya, dulunya ini tempat parkir bus. Jadi bus-bus besar dari Pulau Jawa itu dulunya parkirnya di sini. Nah, sekarang udah nggak ada lagi. Semua parkir dipindah ke underground. Jadi nggak ada lagi parkir di bagian atas. Full bagian atas ini buat orang bersantai, tempat orang dagang. Nah, jadi ini sudah kios-kiosnya ya. Cukup banyak kios yang disiapkan di sini. Dan bentuk kiosnya seperti itu. Belum ada yang buka satupun. Oke, sampai di sini kita sampai di depan gereja katedral. Ini dia gereja katedralnya. Oke, sekarang kita ada di pintu ya, depan gereja katedral. Dulu ini pintu utama, tapi sekarang tidak dibuka untuk sementara ini. Yang dibuka adalah yang depan SMA Negeri 4. Nah, itu. Nah, di sini yang biasanya pintu masuk, tempat parkiran bus sebelah kanan, itu sekarang jadi parkiran mobil kecil ya, tidak ada lagi parkiran bus. Tapi parkiran mobil kecil ini sepertinya khusus untuk tamu-tamu saja. Nah, ini parkiran mobil ini disiapkan mungkin hanya untuk tamu khusus. Kalau untuk yang pengunjung biasa itu biasanya di bawah tanah. Parkiran di bawah ya, di undergroundnya. Nah, itu Masjid Katedral. Yang di pagar ini rencananya akan dibuat jembatan silaturahmi. Jembatan silaturahmi menuju Masjid Katedral itu dari bawah tanah. Jadi nyambung dengan parkiran yang underground tadi. Jadi kalau kalau gereja katedral itu mengadakan acara Natalan, orang gereja bisa langsung parkir di parkiran Istiqlal ya, bisa lewat SMP Negeri 4 atau bisa langsung lewat gereja katedral. Tapi pastinya kita belum tahu ya, yang kemungkinan terbesar adalah lewat SMP Negeri 4. Parkiran bawah ya. Nah, ini kita masuk ke ruang parkiran bawah. Di sini kita lihat ruang parkirannya bagaimana. Oke, ini ruang parkiran bawah. Ini untuk yang lantai pertama ya. Kalau untuk lantai bawahnya lagi, kita terus turun, tapi kita nggak usah turun ya. Jadi parkiran untuk ruang bawah tanahnya itu ada 2 lantai. Nah, ini proyek yang untuk jembatan silaturahmi itu masih dibangun ya. Terlihat itu masih banyak pekerjanya. Itu nanti yang tembus ke katedral. Oke. Nah, itu parkirannya seperti ini yang undergroundnya ya. Bisa kita lihat tersusun rapih di sini. Dan dia ada 2 tingkat. Masuknya dari SMP Negeri 4
Sekali lagi ya, kalau mau masuk ke Istiqlal itu ruang parkirnya ada di bawah tanah dan masuknya melalui pintu persis di depan SMP Negeri 4 atau gedung Pertamina. Tuh yang ada orang di ujung sana, itu ruang masuknya. Oke, kita kembali ke atas lagi. Ini adalah ruang parkir bagian atas ya, yang dulunya ini adalah ruang hijau dan sekarang menjadi ruang parkir bagian atas. Jadi ruang hijaunya udah hilang ya, dulu ini tanamannya besar-besar, jadi teduh sekali dulu di sini. Dan sekarang udah menjadi ruang parkir seperti ininya. Sepertinya ini ruang parkir khusus buat tamu khusus ya. Jadi bukan buat umum. Kemudian yang sisi ini adalah kolam sungai ya, sungai yang ada di Istiqlal. Nah ini tempat bersantainya. Enak ya, enak sekali di sini ya, kita bisa bersantai. Nah sungainya ini kalau dianya meluap akan dibuang melalui pintu air yang depan sana. Nah itu pintu air ya, bisa dibuka tutup. Kalau airnya meluap dia bisa dibuka dan airnya akan berkurang. Jadi ini bagian bawah dari sungai yang ada di Istiqlal, dan ini enak sekali ya, bisa duduk-duduk di sini kita. Tadinya ini ruang hijau, sekarang ruang hijaunya sudah berubah seperti ini. Tinggal sedikit pepohonannya. Jadi hanya pintu ini yang dibuka aksesnya ya. Ini adalah pintu Al-Fatah. Dari sinilah semua jamaah bisa masuk. Nah ini di samping pintu Al-Fatah ya, ada lift buat orang disabilitas, buat yang cacat ya, yang menggunakan kursi roda. Dia bisa menggunakan lift ini dan hanya bisa menuju sampai lantai utama dan lantai parkir. Jadi tidak sampai ke lantai 5 ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di samping pintu Al-Fatah itu ada pintu buat ahwat ya, buat wanita masuk. Namanya pintu Al-Qudus. Nah, ini khusus buat wanita ya, buat ahwat. Ada tulisannya itu. Pintu wanita. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini kita menuju pintu yang di depan halte Juanda ya. Kalau ini dulu juga ruang hijau yang sangat luas, tanamannya besar-besar. Tapi sekarang ruang hijau itu sudah disulap seperti ini. Jadi tidak ada lagi tanaman yang banyak, hanya seperti ini saja. Banyak sekali tanaman yang dikurangin ya. Nah ini yang kita lihat ya. Kita akan menuju pintu Istiqlal berikutnya. Di depan sana itu ada pintu lagi. Nah itulah pintu yang di depan halte busway atau stasiun Juanda ya. Jadi stasiun Juanda dengan halte busway Juanda itu berdempetan ya. Dan pintu yang ada di depan stasiun dan halte busway ini dikenal dengan dulunya tangga emas. Tangga emas itu karena dulu di sinilah pintu utama keluar masuknya awal-awalnya dulu. Tapi sudah dipindah ya. Nah, kita lihat lagi ke arah sana, ke gereja katedral. Dan kita sekarang menuju ke pintu yang ada depan Juanda. Nah, ini dia pintu masuknya ya. Pintu masuk dulu, ini pintu utama dulu, sekarang udah bukan lagi ya. Dan ini hanya dibuka kalau hari Jumat saja. Lebih dikhususkan ini buat anak-anak sekolah ya, buat madrasah yang ada di sini. Karena di depan persis depan pintu ini itu tempat pintu masuknya anak sekolah. Jadi ini jamaah masuk melalui pintu Al-Fatah atau Al-Qudus yang tadi ya. Nah, sementara ini pintu As-Salam. Pintu As-Salam ini hanya dibuka kalau hari Jumat atau kalau hari biasa anak sekolah. Ini tempatnya anak sekolah masuk. Dan itu biasanya parkir
guru-guru ya, para motor guru, mobil guru. Kalau hari Jumat baru umum ya. Nah itu dia stasiun Juandanya terlihat dari sini. Itu stasiun Juanda yang di atas itu. Dan yang di depan pintu percis itu halte Busway. Kita sekarang ada di areal Istiqlal, persisnya di samping rel kereta api. Itu rel kereta api kelihatan ya. Nah itu rel kereta api, dan ini karena hari sekolah ya, hari kerja, ini kemungkinan mobil-mobil guru ya atau petugas. Karena kalau untuk mobil-mobil umum tuh di bawah ya, untuk yang pengunjung tuh di bawah. Ini sepertinya kalau nggak petugas, guru. Nah itu kolong ya, kolong di bawah jembatan rel kereta api. Dan ini Istiqlalnya. Jalan ini biasanya jalan khusus ya. Kalau ada presiden, tamu undangan kenegaraan, nanti di depan sana ada pintu khusus untuk orang-orang khusus seperti tamu undangan Pak Presiden, seperti undangan khusus ya atau tamu khusus Pak Presiden, pejabat, gubernur. Jadi itu mereka lewat sini ya, tidak lewat pintu biasa, sehingga lebih memudahkan bagi mereka untuk langsung ada di lantai utama. Memang begitu sudah disettingnya teman-teman. Nah, nanti kita akan lihat pintu khususnya yang mana. Sebentar lagi kita sampai ke pintu khusus. Tidak jauh dari ada orang yang naik motor ini. Nah, ini namanya pintu Al-Malik. Nah, pintu Al-Malik inilah pintu khusus kalau ada tamu-tamu penting negara masuk lewat sini. Jadi tidak masuk di sembarang pintu ya, itu khusus untuk pintu para pejabat negara. Oke. Nah, itu terlihat mobil ya. Itu mobil yang bisa digunakan oleh pejabat mungkin, atau rombongan pejabat. Ini dia, bisa kita lihat mobilnya ya. Kalau ada pejabat-pejabat negara, ini mobilnya. Jadi ini jarang orang sampai ke sini. Hanya orang-orang yang tahu jalan saja sampai ke sini. Oke, sekarang kita ada di belakang. Di belakang Istiqlal, tepatnya yang berhadapan langsung dengan pintu depan Pertamina. Nah itu gedung Pertaminanya ya. Berarti kita ini sudah muter 360 derajat. Tadi kan kita dari pintu Pertamina, sekarang ketemu lagi pintu Pertamina. Nah ini jalan khusus ya. Kalau ini jalan khusus dibuka kalau ada presiden ya. Jadi dia bukan yang masuknya bukan dari sembarang jalan ya. Kadang dia masuk dari depan pintu yang ada di depan stasiun Juanda, dan nanti keluar di pintu ini. Nah, pas depan pintu itu nanti Monas, itu ujungnya pintu juga ya. Nah ini bagian belakang Masjid Istiqlal. Kita lihat ya, dulu di sini juga taman hijau. Taman hijaunya juga sudah dipangkas sebagian ya, dikurangin jadi taman terbuka. Dulu banyak sekali pepohonan di sini. Ini bagian belakang, dan ini kalau hari Jumat dibuka juga sih pintunya, karena pintu Pertamina bagian belakang sana juga dibuka ya. Nah ini ada pintu lagi di sini. Pintu apa namanya nanti bisa kita lihat ya. Jadi Istiqlal itu luas ya. Saya ini muter 10 hektar berarti ini. Kan kurang lebih luasnya 10 hektar. Berarti saya sudah muter radius dari 10 hektar itu. Lumayan ya, capek juga nih kaki. Nah ini dia pintu bagian belakang. Di sini biasanya itu jamaah-jamaah haji ya, itu waktu zaman-zaman manasik dulu itu sering dikumpulkan di sini, dikasih pengarahan di sini. Nah ini menjadi pintu wanita sekarang ya. Ini biasanya kalau hari Jumat dibuka. Ini namanya pintu Ar-Rozak. Nah pintu Ar-Rozak ya. Ini posisinya di belakang, tepat di depan
Pertamina. Kita lihat yuk, ada kolam di sana. Nah, kolam itu dulunya dikelilingi dengan tanaman-tanaman yang cukup banyak ya. Sekarang udah nggak ada lagi tanamannya, udah dipangkas. Tempat saya jalan ini dulu tanaman semua, rapat tanamannya. Itu tanaman buah-buahan dan macam-macam lah. Sudah seperti kebun, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Nah, ini kolamnya. Kolam ini air mancurnya nyala ya biasanya. Ini pas mati saja. Jadi di sini tidak terlalu banyak perubahan ya, kolamnya sama seperti dulu. Nah, itu Pertamina gedungnya. Oke, berarti kita sudah mengelilingi seluruh gedung ini. Kita masuk sekarang. Kita lihat bagaimana dalamnya Istiqlal. Tepat tegak lurus dari pintu masuk ini pintu masuk dari seberang gedung Pertamina ya. Nah, tepat tegak lurusnya itu ada pintu yang namanya pintu Al-Ghofar. Itu pintu Al-Ghofar. Sekarang itu sepertinya jadi pintu wanita ya, tapi kalau hari Jumat dia umum. Jadi pintu wanita itu hari biasa saja. Tapi kayaknya nggak dibuka juga ini. Ini pintu Al-Ghofar ini hanya dibuka mungkin hanya hari khusus ya. Jadi semuanya diarahkan ke pintu Al-Fatah. Oke, sekarang kita sampai di bagian belakang. Nih kita lihat ya. Ini ada bagian yang masih belum terbangun ya. Nah, di sini mungkin saya tidak perlu komentar ya, karena ini tidak begitu penting. Nah, di sini kalau kita bisa masuk atau kita masuk, akan terlihat ya di dalam balik jeruji ini kamar mandi Istiqlal yang cukup besar ya. Nah, ini belum terlihat, nanti terlihat kamar mandinya, akan saya videoin. Jadi ini lorong bagian belakang. Cukup sepi ya, kalau sore begini sendirian jalan di sini juga serem-serem sedep. Nah, ini kamar mandinya. Jadi ini kamar mandi Istiqlal ya, bisa kita lihat. Banyak jumlahnya sampai ke ujung. Nah, di balik tembok ini ya kamar mandinya. Jadi seperti itu bentuknya. Oke. Kalau kita lihat sih bagus. Kamar mandinya itu stainless semuanya. Dan mewah. Karena ya stainless, airnya juga mumpuni, deres. Pokoknya keren dah. Untuk Istiqlal jempol 2 kamar mandinya ya. Tuh. Ada yang terbuka tuh, lihat. Stainless kan? Sangat terawat. Kita sekarang ada di dalam ya, ini tempat wudhu. Jadi ini tempat wudhu. Dan kita menuju ke kamar mandi. Nah, untuk teman-teman yang mau ke kamar mandi, setelah masuk pintu Al-Fatah itu belok kiri. Nah, kalau kita dari pintu Al-Fatah tadi, pintu masuk belok kiri. Di sini tempat wudhunya, tapi kalau kita langsung mentok ketemu pintu, kita belok kanan, baru sampai kamar mandi. Nah, ini kita ada di bagian kamar mandi ya. Nah, kita menuju kamar mandinya juga ngeri ya, sepi. Kamar mandinya juga ngeri ya, sepi nih. Nah, ini buat buang air kecilnya. Jadi ini buat kanan kiri buat buang air kecil, pria. Kemudian kita terus ke kamar mandi. Nah, ini pintu kamar mandinya ya teman-teman. Kita bisa lihat bentuk kamar mandinya seperti ini. Nah, ini kamar mandi Istiqlal. Oke.
Bagus kan? Terus banyak ya sampai sana. Ini yang tadi kita lihat di luar pagar tadi. Ini dalamnya ya. Oke, nggak usah sampai ujung, ngeri-ngeri juga, ngeri-ngeri sedap, sepi. Kita keluar saja. Nah, ini kita keluar mau menuju ruang utama. Kita naik ke lantai 2. Kita ke ruang utama, kita naik tangga. Nah, ini tangga dari pintu Al-Fatah ya. Itu pintu Al-Fatahnya. Nah, ini naik tangga menuju ruang utama. Dia ada di lantai 2. Kita sampai ke pintu utama ya. Kalau belok kanan pintu utama. Ini ruang utama Istiqlal. Ruang utama sholat ya. Di sini ruang utamanya. Dan tadi ada lift ya. Kalau kita naik lift, nah tembusnya itu di sini. Yang lift disabilitas tadi buat orang cacat itu tembusnya di sini. Dari sini turun langsung ketemu ruang utama. Itu ruang utamanya di depan. Nanti kita lihat dari lantai 2 lebih jelas ya. Ini ruang utama Masjid Istiqlal, Matahari. Matahari, kita melawan matahari. Ini ruang utamanya. Nah, itu ruang utama Masjid Istiqlal. Tempat imamnya di depan sana. Cukup luas ya ruang utamanya, tuh sampai sana. Masih ada 1, 2, 3, 4 lantai lagi ya. Sama yang ini 5 lantai berarti. Oke, kita naik ke lantai 3 untuk melihat lebih jelas. Sekarang kita ada di lantai 3 ya. Kita ingin melihat ruang utama dari lantai 3. Capek teman-teman. Naik tangga tadi. Kita menuju ke lantai 3. Nah, ini kalau hari-hari biasa tidak banyak orang ya, di sini sepi sekali. Bahkan tidak ada sama sekali orang. Ini sampai di lantai 3. Nah, kita lihatnya lebih terlihat semua. Itu ruang utamanya. Ya kan, terlihat semua di sini. Nah, itu ruang utamanya dari sini. Karena matahari ya. Itu ruang imamnya. Oke, itu saja yang kita lihat dari lantai 3. Sekarang kita turun. Teman-teman, di Istiqlal ini di lantai utama yaitu lantai 1, di bagian luarnya itu ada lapangan seluas ini. Nah, lapangan seluas ini adanya di lantai 2 ya. Kita bilangnya lantai 2 saja ya. Karena lantai 2 itu lantai utama. Tadi kalau masuk ke dalam sana itu kan tempat sholat di sebelah sana. Tuh, lurus ke depan sana itu masuk tempat sholat. Tapi kalau kita belok ke sisi sini itu ada lapangan. Nah, lapangan ini bisa multifungsi ya. Bisa untuk lapangan helikopter dalam keadaan mendadak. Ada misalnya ingin membawa pejabat atau presiden mau naik helikopter bisa lewat sini, tapi jarang sekali digunakan ya. Lebih sering digunakannya buat latihan manasik haji anak-anak TK. Nah, itu yang ada tanaman hijau bergelantungan itu lorong ya. Itu lorong yang bisa dijalani, kita putari. Nah, salah satunya kita masuk lorong ke sini. Jadi lapangan ini ada 2 sisi ya, kanan dan kiri.
Ini untuk sisi kiri, mari kita lihat sisi kanannya. Nah, ini lorongnya ya, lorongan luas sekali nih. Biasanya ini dulu dibuat untuk buka puasa bersama ya. Jadi di sini disusun makanan, nanti orang-orang dibagi untuk buka puasa bersama. Kita menuju lapangan yang luas sebelah kanan. Nah, situ. Jadi di sini juga ada lapangan yang sangat luas. Kalau tadi sana sebelah kirinya, ini sebelah kanannya. Dan sama juga ya, bisa buat untuk pendaratan helikopter karena cukup besar ya. Dan juga bisa buat manasik haji, latihan manasik haji buat anak-anak TK atau untuk orang tua. Jadi seperti ini kondisinya ya. Nah, kita kembali ke lorongnya. Oke, kita berjalan di lorong di antara dua lapangan kiri dan lapangan sebelah kanan. Saya nggak tahu nama lapangannya apa, tapi kita akan melihat Monas dari lantai 2 Istiqlal. Oke, kita akan lihat Monas nanti dari sini. Oke, kita ada di lantai 2 di tempat yang biasa digunakan untuk latihan manasik haji. Sana lapangannya buat manasik haji. Kemudian kalau kita ambil sisi lainnya, kita bisa melihat Monas tuh, jelas sekali kan Monas terlihat dari Istiqlal. Itu Monasnya. Nah, tadi kalau dari bawah ya kita lihat yang bundaran tadi, yang air mancur tadi. Nah, ini dari atas. Itu gedung Pertamina-nya, itu Monas, dan itu rel kereta api. Terus, nah itu gedung Mabesat ya yang terlihat di depan kamera ini, gedung Mabesat. Di depan gedung Mabesat itu nanti ada Hotel Sriwijaya. Terus ke arah sananya nanti ketemu dengan Stasiun Juanda. Oke, nah itu Menara Istiqlal. Tinggi ya. Itu dibersihkan loh menara itu, bukan tidak dibersihkan, pernah dibersihkan. Dan itu yang membersihkannya bergelantungan orangnya. Bisa dibayangkan kan? Teman-teman, di sini kita menuju lokasi tepat di atas kamar mandi tadi. Ini lokasinya. Sebenarnya dulu di sini, nah di sini tepatnya di sini itu ada beduk yang besar sekali. Tapi nggak tahu beduknya udah nggak ada lagi ya. Dulu dipakai beduk itu, sekarang saya kurang tahu dipakai apa enggak. Dan beduknya pun sudah nggak kelihatan lagi, entah dipindah kemana. Nah di sini ini tempat para orang tua wali melihat anak-anaknya kalau lagi latihan manasik haji, dan juga ini terpakai kalau hari Jumat, karena kalau hari Jumat itu jamaahnya banyak ya. Dan ini karpet-karpet Istiqlal yang sementara ini tidak digunakan dulu karena adanya COVID-19. Jadi digulung semua karpet-karpetnya. Dan ini banyak kita lihat di sisi-sisi masjid ya, bukan hanya di sini. Karena Istiqlal ini sangat luas, jadi karpetnya pun banyak. Oke, sepertinya kita sudah mengelilingi ya banyak sisi. Semua sisi kayaknya udah kita kelilingi deh. Jadi video ini bagaimana kalau kita sudahi saja. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.